Google Classroom adalah platform berbasis web gratis yang dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan. Dilansir dari Google for Education, Google Classroom memungkinkan pengajar mengelola dan mengukur kemajuan siswa sambil tetap terhubung dari mana saja. Karena berbasis web, platform secara otomatis terintegrasi dengan layanan Google Suite for Education lainnya seperti Gmail, Google Documents, dan Google Calendar. Siswa dapat menerima dan mengirimkan tugas secara langsung di kelas, begitu juga dengan pengajar. Layanan ini secara signifikan dapat mengurangi penggunaan kertas dan menyederhanakan proses pembelajaran, terutama jika dilakukan dari jarak jauh. Ada berbagai fitur yang ada di dalam Google Classroom. Yang pertama itu fitur guru atau pengajar. Fungsi pertama yang dapat digunakan oleh seorang guru di Google Classroom adalah membuat kelas, memberikan tugas, dan melakukan penilaian tanpa kertas. Seorang guru dapat menambahkan materi dari YouTube, survei di Google Formulir, dan dokumen lain di Google Drive, serta melakukan sesi tanya jawab dengan siswa. Mereka juga dapat mengundang wali dan orang tua untuk melihat ringkasan prestasi akademik anak dan kemungkinan tugas yang diberikan oleh guru. Karena terhubung melalui internet, semua ini bisa dilakukan secara real time. Jadi fitur-fitur di Google Classroom sangat memudahkan pekerjaan seorang guru. Kemudian fitur yang kedua yaitu fitur untuk murid. Siswa dan siswi dapat langsung mempelajari tugas yang diberikan dan mengumpulkannya langsung di kelas. Para siswa dan siswi juga bisa mengecek hasil penilaian guru. Fitur lain yang bisa digunakan siswi atau siswa di Google Classroom adalah berinteraksi di kelas yang terorganisir melalui email atau langsung di aplikasi Classroom. Kemudian fitur yang ketiga itu fitur orang tua murid. Tidak hanya untuk siswa dan guru, di Google Classroom juga memiliki fitur untuk orang tua dan murid. Mereka dapat menerima email reguler tentang hasil pekerjaan anak-anak mereka dan juga dapat melihat semua kegiatan yang telah dilakukan. Jika sekolah sering harus berkomunikasi melalui grup orang tua atau bahkan secara langsung atau empat mata, Google Classroom memungkinkan mereka untuk melakukan semuanya dari satu platform atau secara online. Kemudian fitur yang keempat itu adalah fitur untuk pihak administrasi. Dalam fitur admin ini, seorang admin yang biasanya mengurusi jadwal dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pengajaran juga bisa mengatur semuanya dari Google Classroom. Mereka dapat menyiapkan kelas, daftar nama, dan memastikan keamanan data dengan memilih siapa yang memiliki akses ke kelas. Fitur Google Classroom lain yang dapat mereka gunakan adalah menambahkan atau menghapus siswa, guru dari kelas yang sedang berlangsung. Kemudian selanjutnya adalah beberapa keunggulan dari Google Classroom. Yang pertama, guru dapat melakukan banyak tugas dari satu tempat. Dan yang kedua, komunikasi dan kolaborasi yang lancar. Ketiga, dokumen bisa disimpan secara otomatis, rapi, dan aman. Google Classroom adalah layanan yang memudahkan semua pihak, mulai dari guru hingga orang tua. Selain itu, berbagai fitur dan modul yang disediakan di dalamnya juga akan membuat bisnis Anda bergerak lebih cepat. Ada beberapa cara dalam mengakses Google Classroom. Pertama, kita bisa masuk lewat web, atau kita bisa masuk menggunakan aplikasinya juga. Contoh yang pertama ini adalah kita masuk menggunakan web. Kita masuk di Google, kemudian kita masukkan email kita. Kemudian kita masukkan web Google Classroom. Kemudian inilah tampilan awal dari Google Classroom. Jika sebelumnya kita sudah join ke dalam beberapa kelas, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah beberapa kelas yang kami sudah join di dalamnya. Selain kita bisa bergabung ke dalam kelas sebagai siswa, seorang guru juga bisa menggunakan Classroom untuk membuat kelas.
Kemudian jika kita ingin membuat kelas, kita bisa memencet tanda panah yang ada di sebelah kanan. Kemudian akan muncul pilihan join class atau create class. Kita pilih create class. Kemudian tampilannya akan muncul seperti ini. Kita centang saja agree. Kemudian kita akan menekan continue. Ketika tampilan di Google Classroom sudah seperti ini, kita sisa mengisi nama kelas, section, and subjeknya apa sesuai dengan kelas yang ingin kita buat. Sebagai contoh di name class-nya kita isi pemrograman dasar. Section-nya kita isi semester genap 2019-2020. Kemudian pada kolom subjek kita isi pemrograman. Dan di bawah kolom subjek itu masih ada room. Kemudian pada kolom room kita isi laboratorium komputer dasar. Ketika 4 kolom di atas sudah terisi, kita bisa menekan create. Dan ini adalah tampilan ketika kita sudah berhasil dalam membuat kelas. Tampilannya akan seperti ini. Ini adalah kelas yang telah kita buat. Kemudian di dalam kelas ini kita bisa memilih tema dan mengupload foto atau video tugas untuk peserta didik. Tampilannya akan seperti ini. Ada temanya, kita akan English story, matematika and science, art, or more else. Kemudian kita coba untuk mengganti tema pada kelas kita. Ini temanya sudah terganti menjadi warna biru yang sebelumnya warna hijau. Kemudian kita mencoba untuk melihat ketika kita mau mengupload foto, tampilannya akan seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk cara membuat kelas dan login di Classroom menggunakan web. Selanjutnya kita akan mencoba membuat kelas pada Classroom dengan menggunakan HP atau handphone. Langkah-langkahnya sama seperti di web, kita agree, continue. Kemudian kita masukkan nama kelas, section, subject, dan room. Jika kita membuat kelas pada Classroom dengan menggunakan HP, tampilannya akan kurang lebih seperti ini.
Selanjutnya kita coba untuk bergabung ke dalam kelas. Biasanya guru akan memberikan link Google Classroom. Jadi kita hanya menekan link tersebut, kemudian kita memasukkan kode. Kodenya itu biasanya ada di bagian akhir dari link yang dibagikan. Kemudian kita tekan gabung. Dan ini adalah tampilan ketika kita sudah masuk atau join ke dalam kelasnya.